lagi dalam pembelajaran prakarya dan kewirausahaan kelas 11 semester Gasal. Hari ini Pak Nafsur akan menjelaskan tentang perhitungan makanan khas daerah. Perhitungannya di sini yaitu perhitungan break even point atau titik impas. Apa sih perhitungan BEP atau titik impas ini? Break even point ini dapat diartikan sebagai suatu titik atau keadaan di mana perusahaan di dalam operasinya tidak memperoleh keuntungan dan tidak menderita kerugian. Istilahnya impas, tidak rugi dan tidak untung, ya. Hal tersebut dapat terjadi bila perusahaan dalam operasinya menggunakan biaya tetap dan volume penjualan hanya cukup untuk menutup biaya tetap dan biaya variabel. Tapi sebaliknya, jika biaya tetap itu istilahnya sama biaya variabel itu tidak seimbang, maka perusahaan nanti bisa rugi atau usaha bisa rugi. Jadi istilahnya perusahaan itu cukup untuk menggunakan biaya tetap dan biaya volume penjualan dari labanya. Jadi dimana saat itu untuk istilahnya balik modal, ya, balik modal dan bisa terus digunakan untuk usaha. Manfaat dari break even point atau titik impas, yang pertama, alat perencanaan untuk menghasilkan laba. Jadi otomatis kalau kalian menjual suatu produk, yang diutamakan yaitu keuntungannya atau labanya, ya. Terus yang kedua, memberi informasi mengenai berbagai tingkat volume penjualan serta hubungannya kemungkinan memperoleh laba menurut tingkat penjualan yang bersangkutan. Yang ketiga, mengevaluasi laba dari perusahaan secara keseluruhan. Dan yang keempat, mengganti sistem laporan yang tebal dengan grafik mudah dibaca dan dimengerti. Jadi ini manfaat dari break even point. Selain menghasilkan laba, memberikan informasi tingkat volume penjualan. Misalkan bulan ini penjualannya naik apa turun, ya, atau keuntungannya naik apa turun. Terus ini juga bisa dievaluasi mulai dari biaya tetap dan biaya variabelnya, mungkin dari harga jualnya, semua bisa mendapatkan manfaat dari BEP ini. Menentukan harga jual. Nah, bagaimana sih menentukan harga jual? Misalkan saya mau jualan makanan tradisional, tapi untuk harga jualnya ini hanya asal-asalan saja, yang penting cepat laku, ya. Terus istilahnya tidak memikirkan keuntungan dan akibatnya bisa mengalami kerugian. Jadi kalau bisa untuk menentukan harga jual itu dilihat dari berbagai faktornya. Faktornya apa saja? Nah, ini. Yang pertama, pelanggan, ya. Pelanggan ini biasanya, kalau pelanggan biasanya harganya tidak terlalu murah dan tidak terlalu mahal, terus produknya berkualitas, otomatis pelanggan akan tetap setia untuk membeli produk kalian. Jadi yang pertama, harga yang diberikan terjangkau dan kualitas barang berbanding lurus dengan kualitas barang. Kalau kalian sudah punya pelanggan tapi produknya diturunkan, terus harganya dinaikkan, otomatis pelanggan akan kecewa dan tidak akan balik lagi ke
misalkan balik lagi untuk membeli ke produk kalian. Yang kedua, pesaing. Pesaing ini harga jual produk dapat bersaing dengan harga jual produk pesaing. Nah, intinya jangan mengambil keuntungan yang lebih besar. Lebih baik menurunkan keuntungan sehingga harga dapat bersaing. Jadi kalau bisa jangan mencari keuntungan sebesar-besarnya, ya. Otomatis kalau cari keuntungan yang besar, pasti harganya lebih mahal dan istilahnya konsumen tidak akan mau membeli produk kalian karena ada di salah satu gerai yang lain itu pasti harganya lebih murah atau di toko yang lain lebih murah. Jadi harganya kalau bisa untungnya sedikit, ya yang penting barangnya cepat laku dan bisa bersaing di semua kalangan atau semua pesaing-pesaingnya. Biaya, nah ini juga harus diperhatikan biaya. Pastikan harga jual produk yang ditetapkan dapat menutup biaya-biaya yang telah terjadi. Jadi misalkan biaya yang telah terjadi, biaya tetap, biaya variabel, nah itu kalau bisa tidak kurang dan kalau bisa tidak kurang. Jadi untuk menutupinya dari harga jual itu sudah cukup. Kemanfaatan harga jual yang ditetapkan dinilai pantas jika harga dapat memberikan keuntungan yang diharapkan. Jadi misalkan harga jualnya 10.000 itu sudah dapat untung misalkan 2.000, ya, jadi masih dapat keuntungan, ya. Nah, jadi harga jual tersebut ditetapkan nilai pantas jika harga dapat memberikan keuntungan yang diharapkan. Selanjutnya, nah ini contoh menghitung BEP. Di menghitung BEP itu ada variabel-variabelnya. Apa saja variabelnya atau komponennya? Yang pertama ada fixed cost, yaitu biaya tetap. Nah, biaya tetap ini terdiri dari apa saja? Terdiri dari biaya tenaga kerja, biaya penyusutan mesin, dan lain-lain. Terus ada biaya variable cost atau biaya variabel. Biaya yang selalu dinamis atau bisa berubah-ubah tergantung dari tindakan produksinya. Contohnya biaya bahan baku dan biaya listrik. Misalkan bahan bakunya hari ini turun bulan ini, besok bulan selanjutnya bahan bakunya naik, atau listriknya hari ini turun karena produksinya sedikit, besoknya lagi listriknya mengalami kenaikan karena jumlah produksinya semakin banyak. Nah, itu contohnya biaya variabel. Selling price atau harga jual per unit barang atau jasa yang telah diproduksi. Oke. Sekarang contoh perhitungannya. Contoh perhitungannya di sini diasumsikan dalam satu kali proses produksi digunakan 10 kg daging yang akan menghasilkan sekitar 40 bungkus rendang. Ukurannya seperempat kilogram. Perhitungan biaya produksi dan keuntungannya adalah sebagai berikut. Jadi di sini menggunakan 10 kilo daging menghasilkan 40 bungkus. 40 bungkus ini ukurannya seperempat. Oke. Yang pertama biaya variabelnya. Biaya yang bisa berubah-ubah. Contohnya daging 10 kilo. Satuannya 100.000. Kalau beli 10 kilo berarti 1 juta. Bumbu satu paket 25.000. Terus totalnya 100.000. Toples 40 buah
Satuannya 5.000, totalnya kalau beli 40 buah 200.000. Kantong plastik Mika 4 gulung harganya 10.000, kalau 4 40.000, totalnya 1.034.304.304.304.000. Oke, ini di biaya variabel. Terus biaya tetap. Nah, biaya tetap atau fixed cost yaitu biaya tenaga kerja 150, biaya penyusutan alat 107, dan ketemu dijumlahkan menjadi 160.700. Jadi total biaya variabel ditambah biaya tetap ketemunya 1.300.000 ditambah 160.700 ketemu 1.550.700. Oke. Penerimaan kotor jumlah produksi kali harga produksi. Jumlah yang diproduksi 40 bungkus, harga jualnya 45.000 ya. Totalnya 1.800.000. Jadi untuk pendapatan bersih labanya penerimaan kotor dikurangi total biaya 1.800.000 dikurangi 1.507.000 sama dengan 299.300. Jadi perkiraan pendapatan untuk satu kali produksi yaitu 10 kilo rendang akan mendapatkan laba kandungan sebesar 299.300. Itu contoh perhitungannya. Oke, kalau ada yang ditanyakan nanti bisa komentar di Google Classroom, atau yang belum paham bisa komentar di Google Classroom juga. Nanti ini videonya akan diupload di YouTube. Kalau ada yang kurang jelas boleh dikomentar juga. Demikian pembelajaran hari ini. Oke, jangan lupa ada tugas juga di GCN ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.